antara nutrisi atau vitamin yang Ibu sebutkan tadi, kalau salah satunya ada yang terlewatkan, apa nih dampaknya? Jika ada yang terlewatkan, yang pasti akan menimbulkan dampak. Contohnya tadi itu kekurangan protein. Mungkin ada ya yang namanya pilih-pilih makanan, kayak yang tidak suka ikan, tidak suka telur, atau tidak suka sayur-sayuran. Nah, kira-kira itu bisa nggak sih Bu diganti dengan suplemen? Kalau untuk tambahan suplemen, memang disarankannya adalah real food atau makanan yang fresh. Makanan kayak contohnya dari tadi daging ayam, kemudian tahu, tempe, sayuran, itu harus yang real food. Makanya kenapa ada namanya gizi seimbang. Artinya semua apa yang kita konsumsi itu harus seimbang. Jadi semuanya itu harus berdampingan. Ngobrol santai seputar ibu dan bayi bersama expert Momies. Halo Momies, selamat datang di podcast Momies Edukasi. Ngobrol santai seputaran ibu untuk anak yang tumbuh optimal dengan ASI. Dan ingat, ibu juga boleh capek. Episode kali ini kita kedatangan ahli gizi Momies, yaitu Bu Indri. Dan episode kali ini kita akan membahas nutrisi penting untuk ibu. Karena ibu menyusui itu bukan hanya sekedar menyusui, tetapi juga harus tetap memikirkan daya tahan tubuh lewat nutrisi sehari-hari. Kita sapa dulu nih, Bu Indri, halo. Halo Ayuna, halo mami-mami semuanya. Apa kabar nih Bu Indri? Baik, Ayuna bagaimana? Baik. Ya, untuk seputaran nutrisi untuk ibu menyusui nih Bu Indri ya, kita langsung ke intinya aja. Nah, untuk ibu yang sedang menyusui, nutrisi apa saja sih Bu yang wajib dipenuhi? Secara umum, nutrisi yang dibutuhkan itu ada nutrisi makro dan nutrisi mikro. Kalau makro itu seperti karbohidrat, protein, lemak. Kalau untuk mikro, itu seperti vitamin dan mineral. Tapi yang paling krusial itu adalah protein untuk pertumbuhan tulang. Kemudian zat besi supaya ibunya tidak anemia. Kemudian asam folat itu supaya anaknya atau perkembangan otaknya bisa berkembang dengan baik gitu. Kemudian yang paling terpenting lagi itu adalah cairan. Kenapa cairan? Karena ketika ibu menyusui banyak cairannya yang dibutuhkan untuk memproduksi ASI-nya. Seperti itu. Cairan lewat minuman begitu ya Bu? Betul. Ya. Nah, untuk antara makro dan mikro itu lebih penting mana sih Bu? Dan yang diutamakan apakah makro dulu atau mikro dulu nih? Atau bisa dibarengin karena kedua antara makro dan mikro ini harus berdampingan? Oke, kalau untuk keduanya tetap harus berdampingan ya. Makanya kenapa ada namanya gizi seimbang. Artinya semua apa yang kita konsumsi itu harus seimbang. Jadi semuanya itu harus berdampingan. Seperti itu. Jadi tidak ada yang lebih penting ya Bu ya. Semuanya harus seimbang. Betul. Antara makro tadi itu termasuk dengan yang protein, Iya. protein dan lemak. Kalau untuk yang mikro itu Vitamin dan mineral. Oke. Nah, untuk antara nutrisi-nutrisi tersebut, mana sih Bu yang paling sering terlewatkan nih untuk para momi? Biasanya ibu-ibu itu lebih fokusnya di protein, tapi yang sering terlewatkan, yang paling momi sering terlewatkan itu adalah vitamin D, yang itu bagus banget nih sebenarnya untuk pertumbuhan tulang. Kemudian kalsium juga untuk pertumbuhan tulang. Kemudian zat besi. Nah, karena zat besi itu kan jarang banget nih dan sedikit banget ditemukan di makanan. Jadi biasanya momi-momi lebih seringnya beli makanan-makanan yang cepat saji, jadinya zat besinya itu sangat kurang gitu. Mungkin mungkin ya Bu ya. Mungkin ya kalau misalnya yang aku ngambil kesimpulan dari yang Ibu bilang tadi, kalau misalnya yang sering terlewatkan itu adalah vitamin D, terus juga kalsium, yang mana itu bisa untuk mempertumbuhkan tulang. Nah, mungkin para momi di luaran sana juga bingung ya Bu ya, sebenarnya vitamin D dan kalsium itu bisa didapat dari mana sih dan mengkonsumsi apa gitu? Oke, kalau untuk vitamin dan kalsium itu bisa banget dikonsumsi dari susu. Banyak nih susu-susu yang sekarang memang sudah penuh tuh kalsium yang
memang dikhususkan untuk ibu hamil, ibu menyusui yang kalsiumnya tinggi, yang vitamin D-nya tinggi, atau ibu-ibu yang vitamin D itu bisa dapatkan dari sinar matahari tuh yang paling mudah didapatkan ketika ibu-ibunya setiap pagi mungkin jalan-jalan pagi bersama suaminya. Nah, itu bisa banget didapatkan kayak gitu. Oh gitu. Susu kedelai termasuk, Bu? Susu kedelai termasuk, Oke. tapi memang tidak terlalu banyak dibanding dengan susu sapi. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya Ibu antara nutrisi atau vitamin yang Ibu sebutkan tadi, kalau salah satunya ada yang terlewatkan, apa nih dampaknya? Jika ada yang terlewatkan, yang pasti akan menimbulkan dampak. Contohnya tadi itu kekurangan protein. Kekurangan protein sendiri kan itu untuk perkembangan ya, untuk perkembangan. Nah, termasuk protein kalsium untuk perkembangan tulang tuh. Jika ibu atau adik bayinya kekurangan protein dari sumber ASI-nya, nah seorang ibu bisa mengalami osteoporosis gitu. Dalam jangka panjangnya ya, yang pasti dalam jangka panjangnya. Kalau seorang ibu nih kekurangan protein. Tapi kalau misalnya untuk si bayinya sendiri, tulangnya akan tidak berkembang dengan baik, gitu. Oh gitu. Jadi tidak boleh terlewatkan ya Bu Betul. ya, karena itu juga selain berdampak kepada ibunya, itu juga akan berdampak kepada anaknya gitu ya. Nah, untuk sumber makanan yang terbaik untuk nutrisi para momi itu apa Bu? Oke, kita bisa lihat dari protein. Yang protein tuh pasti ada ayam, ikan, kemudian daging-dagingan. Bisa juga dari nabati, contohnya adalah tahu, tempe. Nah, itu sangat penting banget kayak gitu. Kalau dari kalsium bisa dari susu, kemudian dari kacang-kacangan. Nah, itu bisa dipenuhi dari situ. Kemudian sumber dari DHA untuk anak, untuk perkembangan otak ya, itu bisa jadi salah satunya dari ikan kembung. Nah, itu atau hati ayam untuk zat besinya, itu bagus banget untuk anak bayinya ketika pertumbuhan termasuk untuk ibunya. Gitu. Nah, Bu, kalau misalnya nih di momi di luar sana mungkin ada ya yang namanya pilih-pilih makanan, kayak yang tidak suka ikan, tidak suka telur, atau tidak suka sayur-sayuran. Nah, kira-kira itu bisa nggak sih Bu diganti dengan suplemen? Kalau untuk tambahan suplemen, memang disarankannya adalah real food atau makanan yang fresh, makanan kayak contohnya dari tadi daging ayam, kemudian tahu, tempe, sayuran, nah itu harus yang real food. Tapi ada kondisi di mana ibu-ibu itu yang tadi seperti dibilang males dimakan, males masaknya, repot, kayak gitu. Biasanya ibu-ibu banyak yang cari praktisnya kayak gitu. Benar, Bu. Betul, kita bisa ditambah dengan suplemen. Tapi tidak semua suplemen itu wajib dikonsumsi ibu-ibu ya, kayak gitu. Sekarang banyak suplemen misalnya minyak ikan, kemudian salah satunya snack-snack ringan yang mengandung kacang almond, kemudian mengandung daun katuk, daun bayam. Nah, itu sekarang sudah banyak yang snack-snack yang bisa dikonsumsi ibu untuk menambah itu sebagai suplemen tadi itu gitu. Apalagi kalau ibu-ibunya sukanya ngemil ya. Biasanya kalau ibu menyusui itu tuh sukanya ngemil. Jadi kalau mau ngemil mereka daripada pilih-pilih yang kayak kerupuk, lebih baik tadi tuh cari kandungan yang camilan sehat yang ada kandungan kacang almondnya, bayam, katuk. Nah, itu yang sangat direkomendasikan suplemennya gitu. Ngomong-ngomong nih Bu, soal cemilan sehat nih Moms. Aku punya rekomendasi nih juga nih Bu. Ini mom cookies dari Momes ini juga bagus banget untuk para momi yang lagi busui, para momi yang sedang hamil, karena mom cookies dari Momes ini juga memiliki kandungan yang namanya kalsium, vitamin B9 atau asam folat, tinggi protein juga, dan yang pastinya rendah gula. Karena kalau kita cemil-cemil tinggi gula itu bahaya nggak sih Bu? Nah, itu tuh yang terpenting. Kita harus mencari cemilan yang rendah gula. Kenapa? Karena pada saat ibu nih mengkonsumsi banyak gula, ada efek jangka panjangnya. Salah satunya adalah obesitas atau juga bisa jadi diabetes melitus. Itu pun tidak hanya terjadi di ibunya, anaknya pun bisa terkena tuh diabetes melitus. Wow. Biasanya
kita nyebutnya diabetes mellitus tipe 1 yang berasal dari keturunan gitu. Jangan sampai ya moms, jadi pilih cemilan yang tepat juga nih untuk Betul. mami. Nah, untuk tips untuk memenuhi kebutuhan tersebut gimana nih Bu? Oke, tips yang pertama adalah mami harus paham berapa kebutuhan kalori mami. Mami bisa konsulkan itu di dokter gizi atau ahli gizi. Kemudian nanti bisa mami terapkan di makanan sehari-hari melalui isi piringku, di mana berapa kebutuhan karbohidratnya, berapa kebutuhan proteinnya, berapa kebutuhan sayuran dan buah-buahannya. Kemudian jangan lupa ada cemilannya, tapi cemilannya adalah cemilan yang sehat. Kemudian kita harus hidrasi tubuh, karena tadi itu disampaikan kalau kita hidrasinya ketika menyusui kan butuh cairan yang banyak. Berarti kita menambah asupan cairan kita. Gitu sih. Dan biasanya kalau ibu-ibu repot, kita bisa food prep kayak gitu kan. Kita bisa menyimpan bahan makanan dulu, kita bisa menyiapkan bahan makanan dulu. Jadi ketika mami mau masak, ketika mami sudah di waktu kejar-kejar waktu sudah ada bahan, ibaratnya tinggal cemplung aja di wajan kompor yang tinggal masak udah cepat matang kayak gitu. Oke, begitu moms. Jadi kata Bu Indri, kalau misalnya momi-momi di luaran sana itu mager ya, momi bisa menyiapkan bahan makanan dulu, atau kalau misalnya ayam gitu nggak perlu digoreng ya Bu ya, sebenarnya Betul. direbus itu juga bisa Iya, dan lebih sehat ya Bu ya. betul. Nah, bisa ayamnya direbus atau cukup telur rebus saja, yang penting Iya. nutrisinya terpenuhi. Tidak perlu direbus. Biasanya banyak ibu-ibu yang nggak suka ayam rebus ya, bisa di-grill. Nah, itu juga bisa. dipanggang tuh. Iya. Tapi jangan terlalu gosong ya, Bu. Pahit di mulut Iya. nanti. Oke, Bu Indri, kita sudah di penghujung waktu. Seperti biasa, mungkin Bu Indri ada 1-2 kata untuk para mami di luaran sana. Setiap kali ibu merasa lelah ketika menyusui bayi mami di malam hari, ingatlah itu adalah dunia aman bagi si bayi. Jadi penuhilah nutrisi nutrisi untuk tubuh mami, dan rawatlah diri mami dengan nutrisi yang cukup supaya anak mami bisa tumbuh sehat, tumbuh kuat, dan itu adalah sumber kebahagiaan untuk mami dan keluarga. Oke, Bu Indri. Wow, kata-katanya. Jadi momi, kesimpulannya jangan lupa jaga nutrisi, karena jaga nutrisi itu salah satu juga menjaga bayi, karena ibu yang kuat itu lebih nyaman menjalani sehari-hari. Oke momi, kali ini podcastnya kita akhirin dulu. Sampai jumpa kembali momi.